Sahabat cahaya jiwa, pernahkah engkau merasa aneh ketika namamu tidak dikenal manusia, tetapi hatimu selalu dipertemukan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan? Pernahkah engkau bertanya, mengapa ada manusia yang hidup sederhana di bumi, namun harum namanya di langit? Bukan karena hartanya, bukan karena wajahnya, bukan pula karena banyaknya manusia yang memujinya, tetapi karena ruhnya dikenal oleh para malaikat, karena hatinya memantulkan nurullah, karena di dalam dirinya, ego telah mulai runtuh di hadapan kebesaran Sang Kekasih. Dan tahukah engkau, banyak manusia sibuk membuat dirinya terkenal di dunia, tetapi lupa memperkenalkan dirinya kepada langit. Mereka sibuk mempercantik wajah, tetapi membiarkan ruhnya gelap. Sibuk mengejar pengakuan manusia, namun lalai mencari cinta dari penduduk langit. Padahal, ketika langit telah mencintaimu, bumi perlahan akan ikut memuliakanmu tanpa engkau meminta. Maka malam ini, mari duduk sejenak dalam keheningan. Lupakan hiruk-pikuk dunia, lupakan sejenak luka, ambisi, dan segala kelelahan yang membebani dada. Biarkan hati kita masuk perlahan ke samudra hakikat untuk memahami satu rahasia agung, bagaimana nama dan ruh seorang hamba bisa dikenal serta dicintai oleh alam malaikat. Sahabat cahaya jiwa, di dunia ini manusia menilai dengan mata, namun penduduk langit menilai dengan cahaya ruh. Banyak manusia tampak mulia di bumi, tetapi asing di langit. Dan banyak pula manusia yang diremehkan di bumi, justru disebut dengan penuh cinta oleh para malaikat. Karena langit tidak melihat pakaianmu, langit melihat isi dadamu. Langit tidak mendengar kerasnya suaramu, langit mendengar getaran hatimu. Ketika hati dipenuhi ria, dengki, kesombongan dan ego, maka ruh menjadi berat untuk naik menuju hadirat ilahi. Tetapi, ketika hati mulai lembut, ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang fana, maka saat itulah cahaya mulai tumbuh dalam ruhnya. Cahaya itu bukan miliknya, itu hanyalah tajalli dari kasih sayang Allah yang memantul melalui hati yang bersih. Banyak manusia ingin dekat dengan Allah, tetapi masih membawa ego di dalam ibadahnya. Ia ingin dipuji karena kesalehannya. Ia ingin dianggap suci karena ilmunya. Ia ingin terlihat mulia karena amalnya. Padahal selama aku masih berdiri tegak di dalam hati, maka hijab belum tersingkap. Jalan makrifat bukan perjalanan meninggikan diri, melainkan perjalanan menghancurkan keakuan. Sebab yang paling jauh dari Allah bukan orang miskin ilmu, tetapi orang yang merasa dirinya sudah sampai. Disinilah makna la haula wala quwata menjadi hidup, bahwa tidak ada daya untuk taat kecuali karena Allah, tidak ada kekuatan untuk dekat kecuali karena Allah. Bahkan kerinduan kita kepadanya pun sejatinya berasal dari panggilannya. Sahabat cahaya jiwa, nama yang harum di langit bukanlah nama yang sering disebut manusia, tetapi nama yang sering disebut dalam doa para malaikat. Ketika seorang hamba menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya, maka perlahan alam malaikat mengenalnya. Sebab setiap amal yang ikhlas memiliki cahaya yang naik ke langit, dan cahaya itu tidak bisa dipalsukan. Manusia mungkin bisa tertipu oleh penampilan, tetapi langit tidak pernah salah mengenali ketulusan. Jangan pernah mengira bahwa jalan makrifat membuat seseorang bebas meninggalkan syariat. Tidak, sahabat cahaya jiwa, semakin seseorang mengenal hakikat, semakin ia tunduk kepada syariat. Sebab syariat adalah tubuh dan hakikat adalah ruh. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin lembut sholatnya, semakin jujur lisannya, semakin rendah hatinya, dan semakin takut menyakiti makhluknya. Karena makrifat sejati melahirkan adab, bukan kesombongan spiritual. Hati manusia ibarat cermin. Ketika dipenuhi dosa, iri, dan ego, cermin itu tertutup debu sehingga cahaya Allah sulit memantul di dalamnya. Namun ketika seorang hamba menangis dalam taubat, ketika ia ikhlas dalam ibadah, ketika ia mulai memaafkan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, perlahan debu itu dibersihkan. Dan saat hati menjadi bening, nurullah mulai terlihat di dalamnya. Bukan karena ia hebat, tetapi karena cermin itu akhirnya mampu memantulkan cahaya Sang Kekasih.
Sahabat cahaya jiwa. Salah satu tanda ruh mulai dikenal oleh penduduk langit adalah ketika dunia perlahan kehilangan singgasananya di dalam hati. Bukan berarti ia membenci dunia, bukan berarti ia meninggalkan kehidupan, pekerjaan, keluarga atau tanggung jawabnya. Tidak, ia tetap berjalan di bumi, tetap bekerja, tetap makan dan berbicara seperti manusia lainnya. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Dunia tidak lagi menjadi tujuan akhir. Dunia hanyalah jalan yang dilalui, bukan rumah tempat menetap. Dahulu ia mudah gelisah karena pujian manusia. Dahulu ia mudah hancur karena hinaan manusia. Dahulu hatinya sibuk mengejar pengakuan. Tetapi setelah Allah mulai membuka sedikit cahaya makrifat di dalam ruhnya, ia mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan yang sementara. Jabatan akan hilang, wajah akan menua, harta akan ditinggalkan, bahkan tubuh yang sangat dicintai suatu hari akan kembali menjadi tanah. Dan ketika kesadaran itu turun ke dalam hati, maka lahirlah kelembutan yang aneh. Ia tidak lagi rakus terhadap dunia, ia tidak lagi haus dipandang besar, karena ruhnya mulai merasakan manisnya dekat dengan sang kekasih. Sahabat cahaya jiwa, hati yang mulai mencintai Allah akan merasa sempit ketika terlalu dipenuhi dunia. Sebagaimana burung tidak akan tenang jika dimasukkan ke dalam sangkar yang gelap, ruh manusia juga tidak akan tenang jika seluruh hidupnya hanya dipenuhi ambisi duniawi. Sebab asal ruh bukan dari bumi, ruh berasal dari alam cahaya, dan sesuatu yang berasal dari langit akan selalu rindu untuk kembali kepada langit. Penduduk langit mencintai hamba yang rendah hati, bukan hamba yang sibuk menunjukkan dirinya suci. Banyak manusia terlihat religius di luar, tetapi batinnya penuh keinginan untuk dipuji. Ia tersenyum agar dianggap baik, ia bersedekah agar dianggap mulia, ia berbicara lembut agar dipandang bijaksana. Padahal Allah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada penampilan. Allah melihat isi hati yang tersembunyi. Dan para malaikat mencintai hati yang jujur di hadapan Tuhannya, hati yang mengakui kelemahannya, hati yang menangis dalam sunyi karena merasa begitu jauh dari Allah, meskipun telah banyak beribadah. Inilah rahasia yang tidak dipahami oleh ego manusia. Semakin seseorang dekat dengan Allah, justru semakin ia merasa dirinya kecil. Semakin ia mengenal kebesaran Allah, semakin hancur rasa hebat di dalam dirinya. Karena di hadapan samudra hakikat, manusia hanyalah setetes air yang tiada memiliki apa-apa. Semua hanyalah milik Allah. Nafas ini milik Allah, kesehatan ini milik Allah. Bahkan kemampuan kita menyebut namanya pun terjadi karena kasih sayangnya. Maka orang yang dicintai langit bukanlah orang yang berasa paling suci, melainkan orang yang paling sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Sahabat cahaya jiwa, ada tangisan yang sangat dicintai oleh penduduk langit. Tangisan yang tidak dipamerkan kepada siapapun. Tangisan yang lahir ketika seorang hamba benar-benar menyadari betapa selama ini ia hidup jauh dari Allah. Di tengah malam ketika dunia tertidur, ia duduk sendiri dalam sunyi. Tidak ada manusia yang melihatnya. Tidak ada kamera yang merekamnya. Tidak ada pujian yang menunggunya. Yang ada hanya dirinya dan Allah. Pada saat itulah ego mulai runtuh. Pada saat itulah, topeng-topeng dunia mulai jatuh satu persatu. Dan dalam tangisan itu ia berkata, "Ya Allah, selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai aku lupa pulang kepadamu." Sahabat cahaya jiwa, langit mencintai hati yang hancur karena rindu kepada Allah. Sebab hati yang retak lebih mudah dimasuki cahaya daripada hati yang keras karena kesombongan. Kadang Allah sengaja menghadirkan luka dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memecahkan dinding ego yang selama ini menutupi cahaya ruh. Karena ada manusia yang baru mengenal Tuhannya setelah hatinya hancur. Ada manusia yang baru belajar bersujud dengan tulus setelah dunia mengecewakannya. Dan ada manusia yang baru memahami makna cinta ilahi setelah kehilangan segala yang ia banggakan. Bayangkanlah sahabat cahaya jiwa, setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Ketika ia masih terpisah, ia merasa dirinya memiliki bentuk dan nama. Ia merasa dirinya penting. Namun ketika ia masuk ke dalam samudra, ia lenyap di dalam keluasan air yang tak bertepi.
Begitulah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Selama ego masih berdiri, manusia akan selalu merasa dirinya pusat kehidupan. Namun ketika ia mulai masuk ke dalam samudra makrifat, perlahan rasa aku mulai melebur. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu hanyalah kehendak Allah, bahwa dirinya hanyalah tempat tajalli dari kekuasaannya. Dan anehnya, justru ketika seseorang merasa dirinya tiada, Allah mengangkat derajat ruhnya di langit. Ketika ia tidak lagi sibuk mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, Allah memperkenalkan namanya kepada para malaikat. Sebab langit mencintai hamba yang tidak lagi meminum racun kesombongan. Tanda pertama ruh dicintai penduduk langit adalah lahirnya kelembutan dalam akhlak. Ia tidak mudah menghina, ia tidak senang merendahkan, ia tidak menikmati membuka aib manusia lain. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut hatinya terhadap makhluk. Ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang melawan gelap di dalam dirinya masing-masing. Maka ia memilih mendoakan daripada menghakimi, memahami daripada membenci, menangis untuk dirinya sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Dan ketahuilah sahabat cahaya jiwa, akhlak yang lembut bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa cahaya ruh mulai hidup di dalam diri seseorang. Sebab nurullah tidak tumbuh di hati yang kasar, cahaya Allah tumbuh di hati yang penuh kasih, penuh adab, dan penuh kerendahan di hadapan Sang Kekasih. Sahabat cahaya jiwa, ada sebuah rahasia yang jarang dipahami manusia. Tidak semua amal yang besar di mata manusia bernilai besar di langit, dan tidak semua amal kecil dianggap kecil oleh Allah. Kadang, satu air mata yang jatuh dalam sunyi lebih dicintai Allah daripada 1000 kata yang dipamerkan di hadapan manusia. Kadang, satu sujud yang lahir dari hati yang hancur lebih bercahaya daripada ibadah panjang yang dipenuhi rasa bangga. Karena penduduk langit tidak terpikat oleh bentuk lahiriah semata. Mereka melihat cahaya keikhlasan yang memancar dari dalam ruh seorang hamba. Di zaman ini manusia berlomba memperlihatkan dirinya. Sedikit amal ingin diketahui, sedikit ilmu ingin dipuji, sedikit kebaikan ingin disaksikan dunia. Ego manusia selalu haus untuk terlihat bercahaya di mata manusia lain. Padahal ruh justru bersinar ketika ia tersembunyi. Seperti akar pohon yang tidak terlihat, namun menjadi sebab tegaknya batang dan rindangnya daun. Begitulah amal ikhlas. Ia tersembunyi di bumi, tetapi harum di langit. Sahabat cahaya jiwa, orang yang dicintai malaikat tidak sibuk membangun citra dirinya. Ia lebih sibuk memperbaiki hatinya di hadapan Allah. Karena ia sadar, penilaian manusia berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dihina. Hari ini dimuliakan, besok dilupakan. Tetapi bila Allah telah ridho, maka seluruh alam tidak lagi penting dibandingkan satu pandangan kasih dari Sang Kekasih. Ada fase dalam perjalanan ruh ketika seseorang mulai lelah dengan keramaian dunia. Bukan karena ia membenci manusia, tetapi karena hatinya mulai menikmati kesunyian bersama Allah. Dahulu, ia merasa tenang ketika dipuji manusia. Kini ia merasa tenang ketika namanya tidak dibicarakan siapa-siapa. Dahulu ia takut tidak dianggap penting. Kini ia justru takut jika hatinya diam-diam menginginkan pengakuan. Inilah salah satu tanda ruh mulai disentuh cahaya makrifat. Ia lebih memilih dikenal Allah daripada dikenal manusia. Sahabat cahaya jiwa, banyak manusia terlihat ramai di luar tetapi kosong di dalam. Mereka tertawa, berbicara, dan tersenyum, namun ruhnya kelelahan karena terlalu jauh dari Allah. Maka ketika Allah mulai memanggil seorang hamba menuju kedalaman hakikat, Allah akan mengurangi ketergantungannya kepada makhluk sedikit demi sedikit. Allah membuatnya sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan kepada manusia. Tidak semua kesedihan harus diumumkan kepada dunia. Ada saatnya seorang hamba hanya duduk diam di malam hari, lalu menyerahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Dan pada saat itulah, malaikat mendekat membawa rahmat dan ketenangan. Sahabat cahaya jiwa, ego adalah hijab yang sangat halus. Kadang seseorang merasa dirinya ikhlas, padahal diam-diam masih ingin dipuji. Kadang seseorang merasa dirinya rendah hati, padahal hatinya senang ketika dianggap paling tawaduh.
Ego bisa menyusup bahkan ke dalam ibadah dan ilmu agama. Ia masuk tanpa disadari seperti racun yang perlahan menggelapkan hati. Karena itu, para ahli makrifat lebih takut terhadap pujian daripada hinaan. Sebab hinaan sering membuat manusia kembali merendah di hadapan Allah. Sedangkan pujian sering membuat ego diam-diam tumbuh kembali. Maka orang-orang yang dicintai langit selalu menjaga hatinya. Mereka tidak percaya kepada dirinya sendiri. Mereka selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dari riya dan kesombongan tersembunyi. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin besar rasa takut mereka kepada Allah. Karena mereka tahu, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Jasad yang sakit mungkin membuat manusia lemah di bumi. Tetapi hati yang sakit bisa membuat ruh terhalang dari cahaya langit. Bayangkan sebuah lampu, sahabat cahaya jiwa. Banyak manusia sibuk mengagumi bentuk lampunya. Ada yang besar, indah, mewah, dan memakau mata. Tetapi hakikat sebenarnya bukan pada lampunya, melainkan pada cahaya yang keluar darinya. Begitulah manusia. Tubuh hanyalah wadah, nama hanyalah sementara, kedudukan hanyalah titipan. Yang paling penting adalah apakah cahaya Allah memancar dari hati kita atau tidak. Dan cahaya itu tidak muncul karena manusia merasa dirinya hebat. Cahaya itu muncul ketika ego mulai pecah, ketika hati mulai bersih, ketika seorang hamba sadar bahwa dirinya hanyalah fakir di hadapan Allah. Sebagaimana lampu tidak bisa menyala tanpa aliran listrik, manusia juga tidak memiliki kekuatan tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Nafas kita bergerak karena Allah. Jantung kita berdetak karena Allah. Bahkan kemampuan kita menangis mengingatnya pun karena rahmat-Nya. Maka mengapa masih ada kesombongan di dalam hati manusia? Sahabat cahaya jiwa, tanda kedua ruh dikenal penduduk langit adalah hilangnya rasa haus terhadap pengakuan manusia. Ia tidak lagi kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai. Ia tidak lagi marah ketika pengorbanannya tidak dipuji. Karena ia sadar bahwa semua yang ia lakukan hanyalah persembahan kecil kepada Allah. Dan bukankah cukup bila Allah melihatnya? Bukankah cukup bila Allah mengetahui isi hatinya? Inilah makam yang sangat indah namun sulit dicapai oleh ego manusia. Sebab ego selalu ingin dibalas. Ego selalu ingin dihormati. Ego selalu ingin dianggap penting. Tetapi ruh yang mulai mengenal Allah perlahan belajar untuk ikhlas. Ia berbuat baik lalu melupakan kebaikannya. Ia menolong tanpa merasa berjasa. Ia mencintai tanpa ingin memiliki. Dan pada saat seorang hamba mencapai kelembutan seperti itu, para malaikat mengenal harum ruhnya. Karena langit mencintai hati yang bersih dari kesombongan dan penuh ketulusan kepada Sang Kekasih. Sahabat cahaya jiwa, salah satu tanda ruh mulai dicintai penduduk langit adalah ketika hati tidak lagi bersepenuhnya bersandar kepada dunia. Bukan berarti meninggalkan kehidupan, tetapi hati mulai sadar bahwa semua yang ada di bumi ini fana. Harta bisa hilang, manusia bisa pergi, dan kebahagiaan dunia sering berubah tanpa izin. Maka perlahan seorang hamba belajar mencari ketenangan hanya kepada Allah. Ketika sedih, ia kembali kepada Allah. Ketika bahagia, ia kembali kepada Allah. Karena ia mulai memahami bahwa hanya Allah tempat pulang yang paling aman bagi ruhnya. Sahabat cahaya jiwa, tidak semua luka adalah hukuman. Kadang luka adalah panggilan lembut dari Allah agar manusia kembali mengingatnya. Banyak hati mulai hidup justru setelah kecewa. Banyak manusia mulai mengenal malam dan sujud panjang setelah dunia menghancurkan harapannya. Karena ego sering membuat manusia lupa diri saat semuanya berjalan mudah. Maka Allah menghadirkan ujian agar hati kembali lembut, agar manusia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongan Allah. Dan dari luka itulah sering lahir tangisan yang dicintai langit. Fana bukan berarti meninggalkan dunia, sahabat cahaya jiwa. Fana adalah ketika rasa aku mulai melemah di hadapan kebesaran Allah. Ia tetap bekerja, tetap menjalani syariat, tetap hidup bersama manusia lainnya. Tetapi di dalam hatinya ada kesadaran bahwa semua hanyalah milik Allah. Ketika dipuji, ia tidak merasa besar. Ketika dihina, ia tidak terlalu hancur. Karena hatinya tidak lagi bergantung kepada manusia, melainkan kepada Sang Kekasih.
Lihatlah bulan di langit malam. Bulan tampak bercahaya, padahal ia tidak memiliki cahaya sendiri. Semua cahayanya berasal dari matahari. Begitulah manusia. Semua kebaikan, ilmu, dan kelembutan yang ada pada diri kita hanyalah pantulan cahaya Allah. Maka tidak ada alasan untuk sombong. Semakin seorang hamba mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya kecil. Karena ia sadar bahwa tanpa Allah, dirinya hanyalah kegelapan yang tidak memiliki apa-apa. Tanda ketiga ruh dicintai alam malaikat adalah hati yang selalu kembali kepada Allah meski berkali-kali jatuh. Ia mungkin berdosa, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin lemah, tetapi tidak berhenti bersujud. Sebab ia percaya bahwa pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi hamba yang ingin pulang. Dan setiap kali seorang hamba kembali dengan hati yang tulus, langit mengenal namanya dengan penuh kasih sayang. Sahabat cahaya jiwa, pada akhirnya kita akan memahami satu hal, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah seberapa terkenal nama kita di bumi, tetapi apakah ruh kita dikenal di langit. Karena manusia hanya melihat penampilan, sedangkan Allah melihat isi hati. Dunia hanya mengenal siapa yang terlihat bercahaya di luar, tetapi penduduk langit mengenal siapa yang hatinya dipenuhi nurullah. Maka jangan terlalu sibuk mengejar pandangan manusia hingga lupa memperbaiki batin sendiri. Sebab suatu hari nanti semua pujian akan hilang, semua manusia akan pergi, dan yang tersisa hanyalah amal, keikhlasan, serta hati yang pernah bersujud dengan tulus kepada Allah. Sahabat cahaya jiwa, ilmu makrifat bukan untuk membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru semakin seseorang mengenal Allah, semakin lembut akhlaknya. Ia tidak mudah menghakimi, ia tidak sibuk membuka aib manusia lain. Karena ia sadar bahwa dirinya pun hidup hanya oleh rahmat Allah. Orang yang benar-benar dekat dengan Sang Kekasih akan lebih banyak memperbaiki dirinya sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Dan dari hati yang lembut itulah cahaya mulai tumbuh perlahan. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu mengingat-Mu dalam terang maupun gelap kehidupan. Bersihkan ruh kami dari kesombongan, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Ajarkan kami menjadi hamba yang ikhlas, yang lembut kepada sesama, dan yang selalu kembali kepadamu meski berkali-kali jatuh. Ya Allah, jika nama kami tidak dikenal di bumi, biarlah nama kami harum di langit-Mu. Jika hidup kami sederhana di mata manusia, cukupkanlah kami dengan cinta-Mu dan ridho-Mu, karena tiada kebahagiaan yang lebih indah selain dekat dengan Sang Kekasih. Sahabat cahaya jiwa, jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Bisa jadi Allah sedang memanggil ruhmu untuk lebih dekat kepadanya. Jangan takut dengan luka, karena kadang dari luka itulah lahir cahaya kesadaran. Tetaplah menjaga sholatmu, tetaplah menjaga adabmu, tetaplah berjalan menuju Allah meski perlahan. Karena perjalanan menuju Allah bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling tulus untuk terus pulang. Jika video ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, jadikan ruhku dicintai langit. Semoga doa itu menjadi cahaya untuk hati kita semua. Jangan lupa like dan share video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta, agar semakin banyak jiwa yang kembali mengingat Allah di tengah gelapnya dunia. Dan tekan subscribe channel Cahaya Jiwa untuk terus menemani perjalanan spiritual menuju samudra hakikat, cinta, dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita selalu dipenuhi keberkahan dan cahayanya.